Kata Sayyidina Ali, awahyun ba'da Rasulillah, ini wahyu ke? Macam mana boleh tahu? Well, ini bukan wahyu, tapi firasat orang yang beriman. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati daripada firasat orang beriman, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Walihada kata orang, kalau jumpa dengan raja, jaga mulut bercakap. Kalau jumpa dengan orang para arifin billah, jaga hati karena dia tahu. Satu hari Sayyidina Al-Imam Syafi'i balik daripada Yaman, dia singgah ke satu tempat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hijr, muka surat 266, ayat yang ke-73. Surah Al-Hijr, ayat yang ke-73, muka surat 266. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأخذتهم الصيحة مشرقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. Maksudnya, demi umurmu wahai Rasulullah Muhammad, sesungguhnya mereka membututuli dalam kemabukan maksiat mereka. Akhirnya mereka pun dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi ketika matahari terbit. Maka kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang langgang, tertimbun segala apa yang ada di muka bumi, dan kami hujani atasnya dengan batu dari tanah yang dibakar. Sesungguhnya balasan azab yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi orang yang kenalkan suatu serta memahati dan memikirkannya. Dan sesungguhnya negeri kaum Nabi Lut yang telah dibinasakan itu terletak di jalan yang tetap, yakni sentiasa dilalui orang. Sesungguhnya keadaan yang demikian mengandungi suatu tanda yang memberi kesedaran kepada orang-orang yang beriman. Dan sebenarnya penduduk kampung Aikah adalah orang-orang yang berlaku zalim. Maka kami membalas kezaliman mereka itu dengan azab yang membinasakan. Dan sesungguhnya kedua-duanya itu terletak di jalan yang terang, yakni yang masih dilalui orang. Dan demi sesungguhnya penduduk Al-Hijr telah mendustakan para rasul, dan kami telah memberikan kepada mereka tanda-tanda yang membuktikan kebenaran agama dan rasul kami. Dalam pada itu mereka terus juga berpaling dan mengingkarinya. Dan mereka memahat sebahagian dari gunung ganang sebagai tempat tinggal dengan keadaan aman dari suatu bahaya. Meskipun demikian, mereka dibinasakan juga oleh letusan suara yang menggempakan pada bumi waktu pagi.
Maka apa yang mereka telah usulkan itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Dan ingatlah, tiadalah kami mencipta langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Dan sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Oleh itu biarkanlah golongan kafir yang mendustakanmu wahai Rasulullah Muhammad, serta layanlah mereka dengan cara yang elok. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang menciptakan sekalian makhluk yang maha mengetahui akan hal mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim, tadhakkur wa at-tadhkir wa an-nafa' wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wad dalalati ila al-khair wad du'a ila al-huda ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi umur baginda Rasulullah. Dalam ayat-ayat sebelumnya sudah pun banyak kali saya jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah demi apapun daripada makhluknya. Tidak semestinya Allah bersumpah demi zatnya yang maha agung. Walaupun demikian tidak diperbolehkan bagi manusia untuk bersumpah dengan selain dari Allah karena tidak ada yang lebih agung dari Allah. Dengan demikian, sumpah itu ada sesuatu keistimewaan pada yang digunakan sumpah. Dan tak ada yang lebih istimewa daripada Allah, tak ada yang lebih agung daripada Allah, tak ada yang lebih hebat daripada Allah. Maka manusia tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak ada yang lebih agung daripadanya, Allah boleh bersumpah demi apapun, baik demi zatnya atau makhluknya, bila bersumpah demi zatnya untuk menunjukkan keagungan Allah. Dan bila bersumpah demi makhluknya, ingin memberitahukan pada manusia, pada makhluk yang digunakan sumpah oleh Allah ada keistimewaan, ada kelebihan, ada sir, ada hikmah. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang digunakan sumpah, yang mana sumpah itu mesti dengan yang istimewa dan agung, lalu Allah bersumpah demi sesuatu yang tak ada maksud, yang tak ada hikmah, yang tak ada rahasia, yang tak ada ibrah. Dengan demikian, bila Allah bersumpah demi makhluk, ingin menarik perhatian kita, adanya sir, adanya hikmah, adanya kelebihan, adanya keistimewaan pada makhluk yang digunakan oleh Allah sebagai sumpahan. Allah bersumpah demi waktu subuh karena ada hikmah pada waktu subuh. Allah bersumpah demi waktu duha, ada keistimewaan pada waktu duha. Allah bersumpah demi waktu siang, ada keistimewaan pada waktu siang. Allah bersumpah demi waktu asar, ada keistimewaan pada waktu asar. Allah bersumpah demi waktu malam, ada keistimewaan pada waktu malam. Allah bersumpah demi langit, ada keistimewaan pada langit. Allah bersumpah demi bumi, dan sekian banyak lagi sumpahan-sumpahan Allah Subhanahu wa ta'ala pada makhluknya. Adanya sir, rahasia, hikmah, ibrah yang dapat diambil pada sesuatu yang digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini Allah bersumpah demi umur. Dan umur ini bukan umur sembarang manusia. Setiap makhluk itu punya umur. Jin ada umurnya, malaikat ada umurnya, manusia ada umurnya, dunia pun ada umurnya, alam ini pun juga ada umurnya. Kenapa dikatakan semua makhluk itu punya umur, termasuk dunia, termasuk bumi ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang dunia ini adalah dengan hayat dunia, kehidupan dunia, kan? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh kehidupan dunia ini adalah menipu, kenikmatan yang menipu. Artinya ini dunia ada hidup, ada umurnya. Yang namanya umur adalah yang hidup. Dunia ini pun juga hidup karena masih wujud seperti adanya. Akan tiba satu hari dunia ini akan dibinasakan oleh Allah, dan itu penghujung umur dunia. Seperti mana manusia juga bila meninggal, maka habislah, binasalah manusia itu daripada atau habislah umur yang diberikan oleh Allah kepada manusia tersebut. Pada ayat ini Allah secara khusus menyebutkan sumpah
demi umurnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ayat-ayat sebelumnya itu bercerita tentang umat-umat yang sebelum Nabi yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan tentang umatnya Nabi Lut yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di tengah-tengah pembicaraan tentang mereka ini Allah bersumpah demi umurnya baginda Rasulullah. Yang pertama, ingin menarik perhatian kita tentang nilai umur. Yang kedua, ingin memberitahu kepada kita betapa berharganya umurnya Rasulullah. Jadi dua hal. Yang pertama tentang umur, yang kedua tentang umurnya Rasulullah. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah bersumpah demi umur sesiapapun kecuali umurnya Rasulullah. La'amruka, yakni demi umurmu, demi hidupmu wahai Rasulullah. Nabi-nabi yang lain hidup, kita pun juga hidup. Kenapa tidak digunakan sumpahan demi umur, demi kehidupan kita, wala kehidupan nabi-nabi yang terdahulu? Adakah kehidupan dan umur nabi-nabi yang terdahulu tak bernilai sehingga tidak digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bernilai, cuma lebih bernilai umurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang umur, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, umur ini adalah modal, rasmal. Kita punya modal dalam perjalanan kita menuju ke akhirat. Di dalam kita bermusafir, haji atau lain-lain bentuk safar, maka kita akan berbekal dengan bekalan secukup masa yang kita perlukan dalam safar itu. Dan tidak ada safar yang memerlukan kepada kita bekalan yang betul-betul serius. Bekalan yang betul-betul menjamin keperluan kita di tempat itu terpenuhi dengan bekal yang kita bawa, seperti seriusnya safar kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad SAW manusia ini hidup sebagai seorang musafir? Gal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini umpama gharib, orang asing yang akan balik kampung. Aw 'abir sabil, atau orang yang bermusafir yang melintasi laluan jembatan. Tak ada orang akan stay di jembatan situ, mesti akan lalu saja. Abir sabil hanya lewat, lalu saja. Kehidupan di dunia ini pada 60, 70, 80 tahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ubahnya umpama seorang bermusafir. Walaupun kita bangun rumah, walaupun kita punya proyek tinggi pencakar langit, walaupun kita punya saham besar, walaupun kita punya jadi shareholder number one, wa illa kita punya aset ada dalam dan luar negara, wa illa kita punya emas batangan itu tak terkira bilangannya, anta musafir, anda musafir. Satu hari emas itu akan diwarisi oleh orang lain. Bila tiba ajal, berapa banyak contoh orang-orang yang punya segala-galanya berlaku heart attack kepada dia, wala ajal tiba, apa yang berlaku kepada haranya tak sempat menikmati, tak sempat tengok pun juga, tak sempat memanfaatkan, orang lain memanfaatkan. Dan diambil ibrah pada hidup ini, kita semua sedang bermusafir tanpa terkecuali. Para anbiya musafir, para aulia musafir, jin musafir, kita musafir. Hanya safarnya kita ini adalah safar yang menentukan segala-galanya nasib. Kita kalau musafir di negara ini, mungkin kemana-mana musafir, kalau lupa wallet kita boleh telepon, boleh transfer ke kan? Boleh transfer, boleh. Atau kita minta-minta di situ mungkin dapat, kita terus nak balik kampung. Tapi musafir ke sana kemana? Kalau sudah sampai ke alam barzakh, nak bagi tahu kepada jiran alam barzakh, boleh kau minta bantuan nak balik lagi ke dunia? Masih. Ini safar yang tiada tiket balik, one way. Ini safar bukan kita yang tentukan, tapi Allah yang tentukan. Ini safar masa perjalanannya bukan kita yang tahu, tapi Allah yang tahu. Dan juga yang menarik perhatian adalah tak diberitahu bila berakhirnya kita punya safar.
Dan juga diberitahu anytime boleh selesai Anda punya safar. Bermakna safar ini adalah safar yang sangat genting. Perjalanan menuju kepada Allah SWT. Ini semua safar yang saya jelaskan tadi ini adalah rasmalnya, modalnya, bekalnya kita punya umur. Kita punya umur. Oleh sebab yang demikian, umur ini menjadi sumpahan dalam ayat ini ingin memberitahukan bahwasanya kehidupan orang yang diberi umur oleh Allah akan berakhir. Namun berakhirnya umur bukan selesainya segala-galanya, tapi permulaan kepada hakikat yang akan dilalui dan dialami oleh manusia, imma bahagia atau sebaliknya. Oleh sebab itu, umur digunakan oleh Allah sebagai sumpah la'amruka, demi umurmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada berkenaan dengan umur. A'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilu man jawaza dzalik. Umur umat aku antara 60-70 tahun, tak banyak yang lepas daripada itu. Kalau lepas daripada itu, alhamdulillah, nikmat Allah kasih kepada orang itu. Kalau diberi umur lebih, tapi purata umur itu ada antara 60 dengan 70. Manusia hidup tidak terlepas daripada 3 fasa umurnya. Yang pertama, fasa lemah kanak-kanak. Yang kedua, fasa kuat bermula dia baligh. Yang ketiga, fasa lemah ketika dia sudah tua. Fasa lemah yang pertama kanak-kanak, kita dilayan 5 star. Mandi dimandikan, makan disuap, pakaian dibelikan, pakai wangi-wangian, orang cium sana cium sini, iya kan? Coba tengok baby kan, menangis sedikit didokong, bola besar sedikit disekolahkan, orang bayarkan di punya yuran, ya kan? Hatta yatim pun ada tempat anak yatim mengurus. 5 star class dilayan. Maaf cakap kalau kotor dibersihkan. Ini fasa pertama, lemah. Tapi hakikat fasa ini adalah fasa isti'dad, persiapan untuk memasuki fasa yang kedua, yaitu fasa taklif. Fasa ketika dia akan diperintah oleh Allah. Jadi fasa pertama lemah ini, walaupun dimanja dengan berbagai yang saya sebutkan tadi, tapi yang bertanggung jawab kepada anak itu punya tanggung jawab untuk mempersiapkan dia kepada fasa yang kedua, yaitu fasa taklif, untuk dapat perintah dari Allah, apa yang disuruh kena buat, apa yang dilarang kena tinggal. Ini fasa yang kedua, ini fasa yang menentukan kepada fasa yang sangat panjang dalam hidup, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Bila fasa tengah tuh, fasa mula dia baligh. Mula dia baligh, ini yang menentukan kepada orang itu pada perjalanan hidup yang sangat panjang, bahkan pada kehidupan yang tak berpenghujung. Kehidupan di akhirat nanti, di barzakh, orang itu dalam nikmat atau adab bergantung kepada fasa ini. Di akhirat di padang mahsyar, adakah dia termasuk orang dipayungi oleh Allah sehingga tak terkena panas matahari, atau dia tidak dipayungi, bergantung kepada fasa di dunia ini. Untuk menerima kitab tangan kanan atau tangan kiri, bergantung kepada fasa ini. Untuk melintasi jembatan surat, bergantung kepada fasa ini. Untuk berada berapa lama di padang mahsyar, bergantung kepada fasa ini. Jadi laluan-laluan perjalanan dalam umur yang sangat panjang dan tak berpenghujung, bermula daripada di alam barzakh sampai di akhirat, semua bermula, yang menentukan adalah fasa yang kedua tadi, mula baligh. Jadi kita punya umur ini karena Allah singkat saja, tapi resikonya panjang. Kalau senang-senang tak berpenghujung, kalau binasa sesaat saja di sana binasa. Orang yang paling hidup di dunia ini paling nikmat, sakit tak pernah, susah tak pernah, makan sedap, travel punya private jet, tak pergi dekat-dekat punya helikopter,
Makanan selalu dihidangkan, mau kambing, mau lembu, mau apa, semua ada, semua kenikmatan dia dapat. Malam pertama di barzakh, kalau dia termasuk orang yang diadab, lupa segala kenikmatan itu. Sebaliknya orang susah di dunia, macam-macam penyakit, masuk dalam barzakh, dia orang yang baik, baru dapat diseru oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat di alam barzakh, lupa segala kesusahan di dunia. Hakikatnya adalah ketika berada di alam barzakh dan juga setelahnya, dan itu ditentukan pada fasa yang kedua tadi, mulai dengan kita balik. Jadi kita punya umur ini sangat menentukan nasib kita. Adapun fasa yang ketiga, fasa tua. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha. Allah yang cipta kamu daripada lemah, kanak-kanak tadi itu yang dimanja 5 star. Kemudian menjadikan kamu kuat daripada kanak-kanak tadi, mula taklif, perintah. Yang ketiga, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah akan cipta kamu daripada kuat tadi menjadi lemah dan tua. Yang pertama tadi lemah, kanak-kanak 5 star. Ketika sudah usia lemah di waktu tua, hanya orang tua boleh tahu. Hatta mau dilayan 5 star pun juga tetap rasa lemah itu berbeda dengan kelemahan di masa kanak-kanak. Ingatan lemah, pandangan lemah, makanan banyak tak selera, nak bergerak pun sudah mulai lambat. Dulu laju, saya nggak drive sendiri, boleh 290 tekan minyak. Kalau sudah pandangan problem, mulai sudah tak 60. Silap-silap pun dah tak boleh drive, orang lain kena drive kan. Hatta dilayan, hatta naik Mercedes, hatta naik apa saja kereta yang kalau boleh daripada katilnya ada lift yang untuk bawa dia pergi kereta, tetap dia lemah. Kata pepatah mengatakan, laita syababu ya'udu yawman fa ukhbira ma fa'ala al-mashibu. Kalau masa muda boleh balik kepada saya, kata masa tua, saya akan bagi tahu kepada masa muda apa yang dilalui dan dirasai oleh masa tua. Ungkapan yang tak terbayangkan. Fasa ini untuk beramal akan menjadi kurang. Segala-galanya menjadi lemah. Ingatan lemah, syahwat lemah, semua lemah. Apa yang akan memberikan kepada kita kenikmatan di masa tua kalau bukan bergantung kepada fasa yang kedua tadi itu, fasa muda. Jadi itu fasa yang kedua yang tengah menentukan masa tua sebelum barzakh ini, dan juga menentukan setelahnya. Semoga Allah berkati kita punya umur. Ini nak muda nih Allah. Saya pun masih muda juga. Kena sama-sama ingatan, bukan untuk antum saya, untuk saya juga. Untuk kita sama-sama jaga kita punya umur ini. Sebab fasa yang ke depan ini adalah sangat panjang dan sangat menentukan. Ini berbicara tentang umur. Ya. Kemudian yang kedua adalah sumpahan itu demi umurnya Rasulullah. Yani ingin memberitahukan kalau kita manusia ini sama-sama punya umur, tapi umurnya Rasulullah tidak sama dengan umur kita. Apa saja yang terkait dengan Rasulullah memiliki keistimewaan yang tak ada pada yang lain, walaupun punya nisbah yang sama. Umur kita punya, Nabi punya. Negeri kita punya, Nabi punya. Tapi umur kita tidak seperti umur Nabi, negeri kita tidak seperti negerinya Nabi. Negeri Nabi Muhammad SAW berada, lahir di mana? Di kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad." Yani aku bersumpah demi negeri ini Mekah. Apa sebabnya? Karena engkau ada di negeri itu. Yani kalau bukan karena engkau Rasulullah, aku tak gunakan Mekah sebagai sumpahan. Kan negerinya Nabi Ibrahim, ya. Tapi untuk digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anta hillun bihadzal balad.
engkau duduk di situ, aku guna Mekah untuk aku bersumpah. Karena engkau. Madinah. Apa yang menyebabkan Madinah itu punya keistimewaan? Kalau bukan karena Nabi yang ada di situ. Kita pergi ke Madinah untuk apa? Nak shopping. Pergi ke Madinah untuk tengok korma ajwa. Itu pun kalau cari korma ajwa, pasal apa kita cari korma ajwa? Pasal Nabi senang kan dengan korma ajwa. Ya kan, sampai korma itu ajwa paling mahal pun. Mungkin yang lain ada yang lebih berkualiti, tapi ajwa lebih mahal. Apa kata? Karena dikatakan Nabi suka dengan korma ajwa, katanya begitu. Yang ada kaitan dengan Nabi punya keistimewaan yang tak ada pada lainnya. Kota Madinah itu kenapa dikatakan sholat di masjid dapat 1000 kali ganda? Sebabnya siapa? Nabi. Orang-orang datang pergi ke Madinah, siapa sebabnya? Nabi. Sehingga dikatakan dalam hadis Muhammad SAW, ya Allah, jadikanlah aku sayang kepada kota Madinah seperti mana aku sayang kepada kota Mekah, dan jadikanlah sayang aku kepada Madinah lebih daripada kota Mekah. Sehingga ulama menjadi berbeza pendapat mana lebih mulia antara Mekah dengan Madinah. Oh iya, Mekah 100.000 pahala memang, tapi yang simpan jasadnya Nabi Mekah atau Madinah? Madinah. Jadi dengan apa yang ada kaitan dengan Nabi itu menjadi istimewa. Kalau negeri istimewa karena Nabi, zaman pun itu istimewa juga karena Nabi. Allah baginda bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman zamannya aku. Kenapa zamannya Nabi lebih baik? Ya karena Nabi hidup di zaman itu. Mana boleh zaman selain Nabi boleh lebih baik daripada zamannya Nabi. Apa sebabnya? Nabi hidup di zaman itu, maka zaman di mana yang hidup di zaman itu, zaman itu lebih baik karena Nabi ada. Sahabat jadi mulia pasal apa? Ya karena dia bersahabat dengan Nabi, dia tengok dengan Nabi. Ahli keluarga yang paling mulia, ahli keluarga Nabi. Sebab apa? Ya karena keluarganya Nabi. Kalau di segi amalan, mungkin orang lain lebih banyak amalannya. Ada sahabat yang amalannya tidak lebih baik daripada tabi'in, tapi sahabat lebih mulia. Apa sebabnya? Karena sahabat itu tengok Nabi, tabi'in tak tengok Nabi. Yang ada kaitan dengan Nabi mesti istimewa. Umur pun juga begitu. Umurnya Nabi tidak sama dengan umur sesiapapun daripada manusia yang ada di atas muka bumi ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahukan betapa berharganya umur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 23 tahun berdakwah, merubah alam dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada beliau sebagai mukjizah. Di sini Allah ingin menarik perhatian bahwasanya la amruka, demi umurmu wahai Rasulullah Muhammad, yakni demi umur yang diberikan kepada engkau dengan risalah yang Allah berikan kepada engkau, dan engkau merubah alam dengan kebaikan dan juga kebenaran yang tidak seperti daripada dilakukan pada umat-umat yang terdahulu yang memusuhi nabinya sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa berharganya umur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, sesungguhnya mereka berada dalam sakrah, mabuk dalam maksiat yang berterusan. Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin, maka dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan as-sayhah, teriakan yang dahsyat di waktu isyraq, masa terbit matahari. Faja'alna 'aliyaha safilaha, dan kami jadikan negeri mereka 'aliyaha safilaha, yakni yang yakni dibaliklah negeri itu, yang atas yang di bawah berada di atas, yang atas berada di bawah, yang terbalik macam ini negeri itu. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, dan kami jatuhkan hujan batu daripada sijil, daripada api neraka. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin, kejadian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi al-mutawassimin, al-mutafarrisin, orang-orang yang mempunyai firasat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 adab. Yang pertama, negerinya dibalik. Yang kedua, hujan batu.
Yang ketiga, teriakan. Jadi umat Nabi Lut ini diazab oleh Allah dengan 3 azab. Teriakan, hujan batu, dan negerinya dibalik. Allah berfirman, kejadian ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai firasat. Al-mutawassimin, al-mutafarrisin. Apa itu firasat? Firasat ini, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang disebabkan hatinya itu bersih. Sehingga hati yang bersih ini umpama cermin yang bersih. Kalau seseorang bercermin dengan cermin yang bersih, dia nampak hakikat wajahnya. Ada kotor, tak ada kotor, ya kan? Dia nampak real, jelas. Apa sebabnya? Cerminnya bersih. Kalau ada orang di belakangnya, maka orang itu boleh nampak melalui cermin orang yang ada di belakang, termasuk juga tentang wajahnya bersih atau tidak, pakaiannya ada janggut atau tidak, ya kan? Padahal dia tak menoleh ke orang yang ada di belakang, tapi dia boleh nampak. Apa sebabnya? Cermin itu. Hati manusia kalau bersih umpama cermin. Dia boleh nampak walaupun tidak melihat dengan mata kasarnya ke belakang seperti ini. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah berpesan kepada Siti Aisyah. Katanya, Aisyah, aku berpesan kepada engkau, ini sudah nazak. Kalau aku meninggal dunia, jagalah engkau punya saudara-saudara lelaki. Dan jagalah 2 saudara perempuan kamu. Padahal Sayyidina Abu Bakar waktu itu hanya ada anak Siti Aisyah dan Siti Asma. Kata Sayyidina Abu Bakar, jaga 2 saudari perempuan kamu. Kata Siti Aisyah, yang mana satu? Katanya, bukankah anak perempuanmu aku dengan Asma sahaja? Katanya, ada satu lagi dalam perut istriku. Nanti dia akan melahirkan bayi perempuan. Lah, skena belum ada masa itu. Pakai scan apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq boleh tahu isi dalam perutnya itu bayi perempuan? Firasah. Apa sebabnya? Hatinya bersih. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah pagi-pagi bagi korma kepada para sahabat. Tiba giliran Sayyidina Ali diberi korma 1. Kata Sayyidina Ali, tambahkan lagi korma untuk aku, wahai Amirul Mukminin. Kata Sayyidina Umar mengatakan, kalau semalam dalam mimpi kamu Rasulullah memberikan lebih daripada 1 korma, aku bagi kepada kamu lebih daripada 1 korma. Semalam sebelum pergi ke masjid, Sayyidina Ali bermimpi Rasulullah memberi kepadanya 1 korma. Yang mimpi Sayyidina Ali, bangun daripada pergi ke masjid, belum cerita, belum apa semua, Sayyidina Umar bagi tahu kalau Rasulullah semalam dalam mimpimu bagi 2 korma, aku bagi kepada engkau 2 korma. Mana boleh tahu? Kata Sayyidina Ali, awahyun ba'da Rasulillah? Ini wahyu ke? Macam mana boleh tahu? Ini bukan wahyu, tapi firasat orang yang beriman. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati daripada firasat orang beriman, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Walihada kata orang, kalau jumpa dengan raja, jaga mulut bercakap. Kalau jumpa dengan orang para arifin billah, jaga hati karena dia tahu. Satu hari Sayyidina Al-Imam Syafi'i balik daripada Yaman, dia singgah ke satu tempat. Daripada firasatnya jumpa dengan satu orang, dia punya perawakan tu bentuknya, dahinya begini, rambutnya begini. Dalam hatinya dia kata, ini orang, ini bahaya, ini orang, ada ifrit, ada khatir, ini bahaya ini. Ternyata orang itu ketika dihampiri oleh Imam Syafi'i menyambut, ahlan wa sahlan, kamu mau menginap di rumah saya? Kata Imam Syafi'i terkejut,
Dia OVO. Kata Imam Syafi'i, ya, dipersilahkan turun daripada kudanya atau daripada transportnya, barangnya diturunkan semua, kemudian diletakkan di bilik untuk dia rehat, dihidangkan makanan, kudanya atau transportnya diletakkan di tempat yang selamat, diberi makan binatangnya. Kata Imam Syafi'i, salah firasat aku ini. Macam mana aku boleh punya firasat negatif sementara dia layan istimewa, 5 star dia layan, hatta binatang tunggangannya diberi makan. Mulia daripada ini, aku tak nak firasat-firasat lah dengan orang. Keesokan harinya nak sambung perjalanan, kata Imam Syafi'i, jazakallah khair, terima kasih engkau dah layan baik kepada aku, makanan apa semua, jazakallah khair, semoga Allah bagi balasan kepada kamu. Kata lelaki itu mengatakan, adakah saya ada hutang dengan bapak kamu? Kata Imam Syafi'i terkejut dengan soalan itu. Katanya tidak. Adakah saya ada hutang dengan kamu? Kata Imam Syafi'i tidak. Adakah kamu pernah berjasa kepada saya? Kata Imam Syafi'i tidak. Lalu semalam aku layan kamu bagi makan, tempat tidur, kau punya haiwan binatang tunggangan aku bagi makan, kau pikir free ke? Kata Imam Syafi'i, memang betullah aku punya firasat. Berapa semua? Bayar. Intinya firasat itu bila datang daripada seorang yang bertakwa, yang bersih hati, yang ada hubungan kuat dengan Allah, istiqamah dalam kebaikan, meninggalkan maksiatnya Allah, dia akan memberi kesan kepada hati untuk bersih sehingga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala firasat yang baik. Walihada kata Sayyidina Umar bin Khattab berpesan kepada tentera-tenteranya, dak kau menghantarkan perang, gal ajaklah bermusyawarah daripada tentera-tentera yang taat. Karena mereka yang taat hatinya bersih, pendapatnya itu berdasarkan dengan hati yang bersih yang tidak lepas daripada ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti benar. Faham dong? Walihada bila ingin melantik orang menjadi penasehat, lantiklah orang yang bertakwa. Karena nasihatnya itu cerminan daripada isi hatinya yang bersih. Dalam ayat ini Allah berfirman, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Kejadian-kejadian adab tadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai firasat. Maksudnya orang yang mahu berfikir untuk membersihkan hatinya, untuk diberi ilham oleh Allah supaya mengenali kebesaran Allah melalui kejadian-kejadian daripada umat-umat yang terdahulu. Wa innaha labisabilin muqim, desa, daerah, wilayah yang Allah hancurkan, yaitu wilayahnya kaum Nabi Lut, kekal. yakni setelah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan seperti itu. Orang lalu dengan bau busuk. Dibiarkan sedemikian dan tidak dihilangkan kesannya oleh Allah. Untuk apa? Untuk ibrah. Ibrah untuk apa? Yang buat seperti apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut akan berlaku adab juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk adabnya? Sama atau tidak terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diingatkan, jangan kamu buat macam dia. Sehingga perbuatan homoseksual yang menjadi sebab turunnya bala dengan 3 tadi disebutkan. Teriakan, batu, dan juga dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau benda itu berlaku. Kalau itu berlaku pada satu ketika dahulu, bila ada orang yang menghidupkan kembali, khawatir akan berlaku apa yang berlaku kepada mereka. Dikekalkan oleh Allah tempat turunnya bala kepada umat Nabi Lut untuk menjadi ibrah kepada yang lain. Kata baginda Rasulullah, kalau kamu lalu di wilayah dan di wilayah itu pernah berlaku turunnya bala dan adab dari Allah, lalulah kamu dalam keadaan menangis. Kalau tidak pun lalulah dalam keadaan berpura-pura menangis, yakni khusyuk, karena khawatir akan kena kepada kamu apa yang kena kepada mereka.
Itu kan sudah ratusan tahun yang lalu, mungkin ribuan tahun yang lalu. Nabi tidak melihat itu ribuan tahun atau puluhan ribu tahun. Perbuatan yang berlaku kepada mereka boleh berlaku kepada sesiapapun juga dalam bentuk adabnya. Adab yang Allah kenakan kepada mereka boleh kena kepada sesiapapun juga. Ada Nabi kalau lalu di kawasan yang tempat turunnya bala, Nabi ambil dia punya selendang, ditutup namanya, dan laju jalan. Tak mau santai. Paham tuh? Sekarang ada berapa banyak tempat-tempat yang Allah turunkan bala dijadikan tempat turisme. Sudah jadi bertukar warnanya sehingga tidak nampak balanya. Minum kopi, ketawa, ya kan? Wih hebat, oh hebat, bala ya hoya. Tempat turunnya bala di sini. Kalau kita ini diperintahkan dalam hadis tadi, lalu di tempat turunnya bala, kita itu diperintahkan untuk mengambil ibrah. Kalau lalu di tempat turunnya nikmat dan juga tempat turunnya rahmat, bukankah kita diperintahkan juga untuk ingin mengambil juga apa yang pernah berlaku di tempat itu turunnya rahmat? Bukankah kalau kita lalu di tempat turunnya bala, kita mengambil ibrah untuk kita dalam keadaan gerun dan takut? Kalau tempat lalu tempat turunnya bekas turunnya rahmat, Gua Hira turunnya ayat, Gua Sur tempat sembunyinya Nabi, ya kan? Orang kata tak boleh, bukan rukun umrah. Shopping pun bukan rukun umrah juga. Kita pergi ke tempat itu untuk mengambil ibrah. Kita ingin pergi tempat itu, ingin mendapat. Kalau Nabi mengatakan tempat turunnya bala itu, kalau kamu lalulah dengan cepat, khawatir kena kepada kamu apa yang kena kepada mereka. Kalau tempat turunnya rahmat seperti turunnya ayat Quran, kita ingin dapat kebaikan yang pernah turun di situ. Mungkin karena serpihan sikit kena dapat kepada kita kalau punya niat tujuan pergi tempat itu untuk mendapatkan rahmat. Takkan yang bala saja kita diperintahkan untuk mengambil ibrah. Di tempat turunnya rahmat kita tak mengambil ibrah. Walihada, kalau pergi ke tempat-tempat yang ada kesan-kesan sejarah yang baik, pergi situ, ambil ibrah di situ. Faham tuh? Baik di tempat peninggalan orang-orang yang baik, atau kuburnya orang-orang yang baik, ataupun baginda Rasulullah ketika pergi Isra Mi'raj, pergi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana Nabi pergi? Ini kan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada protokol dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, bukan direct langsung. Pergi jumpa ke mana, suruh ziarah kepada makam Nabi Musa alaihissalam. Ziarah dulu situ, jumpa dengan Nabi Musa. Katanya aku dapati Musa sholat di situ. Ya Rasulullah, engkau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pasal pergi kubur Nabi Musa? Tak cukup itu, dulu pergi ke Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Jibril mengatakan, sholat kamu di sini. Katanya, kamu tahu di mana kamu sholat? Allah yang tahu. Katanya ini adalah tempat kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa nya di langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat kelahirannya ada di Bethlehem. Situ Nabi disuruh pergi ziarah tempat lahirnya Nabi Isa. Tempat kelahiran Nabi Muhammad. Tempat etikafnya Nabi Muhammad. Tempat sujudnya Nabi Muhammad. Tempat perjalanannya Nabi Muhammad. Tempat singgahnya Nabi Muhammad. Tempatnya Nabi Isa dijaga, disuruh singgah. Mana lebih mulia Nabi Muhammad oleh Nabi Isa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diajar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj supaya hati ini terpaut dengan orang-orang yang ada hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak keras hati ini, kita hanya Allah saja, yang lain tidak ada. Nabi Muhammad disuruh pergi. Yang suruh pun Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih tahu daripada Allah kan? Fahimtum? Allik qalbak bis-salihin. Jadikan kita punya hati ini mahabbah, ta'zim, suka kepada orang-orang yang saleh. Kata Imam As-Subki, saya ini kalau ingin pergi ke Darul Hadis. Mana Darul Hadis? Dekat Syam. Tempat Imam Nawawi mengajar. Ada madrasah namanya Darul Hadis. Katanya kalau saya sampai di situ,
saya cium bekas tapak yang dipijak oleh Imam Nawawi. Ingin dicium. Imam Nawawi sudah meninggal. Kenapa bukan kitabnya dicium? Kenapa tak cukup ilmunya saja? Orangnya tak payah. Ya, Imam Subki ente nak cium bekas pijakan kaki Imam Syafi'i pasal apa? Ini melampau hulu syirik. Kata sebagian orang lah. Imam Subki tahu nilai orang-orang yang mulia di sisi Allah dengan ilmunya, sehingga mengagungkan kepada mereka apa yang Allah beri kepada mereka untuk kita mengagungkan, hatta bekas tapak kakinya. Kalau tidak, untuk apa Nabi Muhammad suruh pergi ke tempat Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Faham tom? Kita pergi ke Mekah kan nampak makam Ibrahim. Makam Ibrahim apa? Makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqam Ibrahim wa shalla. Jadikan makam Ibrahim tempat salat. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Ada tanda-tanda kebesaran Allah di antaranya makam Ibrahim. Apa makam Ibrahim? Batu. Ada bekas tapak kaki di situ. Disuruh kita salat di situ. Kenapa? Ka'bah depan kita. Mau di mana saja kan menghadap Ka'bah. Iya. Hadap makam Ibrahim sekali menghadap Ka'bah. Supaya kamu terpaut dengan apa perjuangan Nabi Ibrahim, sehingga bekas perjuangannya itu ditampakkan pada bekas tapak kakinya itu. Sehingga kita nampak tapak kakinya, size-nya berapa ya? Sama dengan aku punya kaki ya. Ini orang yang pikirannya cetek. Orang yang berbuat nak tengok makam Nabi Ibrahim bukan salah ya, bukan salah. Tapi tujuannya adalah untuk melihat perjuangan Nabi Ibrahim yang dapat difahami oleh kita dalam bayangan kita ketika nampak itu kaki, ketika nampak itu batu. Faham dong? Jadi bekas tapak kaki Ibrahim dikekalkan. Tempat lahirnya Nabi Isa disuruh ziarah. Tujuannya adalah untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dong? Sama juga dalam tempat turunnya bala, kita kena mengambil ibrah untuk mempunyai rasa gerun dan takut kepada Allah. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu adalah ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Wa in kana ashabul aikah la zalimin. Dan sesungguhnya ashabul aikah. Aikah ini nama pokok. Nama pokok yang besar dan daunnya itu bercampur menjadi satu, itu disembah oleh umatnya Nabi Syuaib. Maka dinisbahkanlah mereka itu golongan orang-orang ashabul aikah, karena merujuk kepada perbuatan mereka menyembah pokok disembah. Wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Sungguhnya mereka ashabul aikah adalah orang-orang yang zalim. Fantaqamna minhum wa innahuma labi imami mubin. Maka kami turunkan azab kepada mereka, dan sungguh umat Nabi Lut dan juga umat Nabi Syuaib ditinggalkan kesan peninggalan mereka, kampungnya, negerinya, kesannya itu ada, dibiarkan. Untuk apa? Untuk kita mengambil ibrah. Ya kan? Kita dalam Quran ini kan, jasadnya Firaun dikekalkan oleh Allah. Untuk apa? Kita mengambil ibrah. Negerinya kaum Nabi Lut dibiarkan untuk kita mengambil ibrah. Negerinya Nabi Syuaib dibiarkan setelah turunkan adab untuk kita mengambil ibrah. Agar supaya kita ini tidak jauh daripada apa yang berlaku kejadian-kejadian terdahulu, untuk kita mengambil ibrah bila kita tengok tempat-tempat kawasan mereka. Seperti mana sebagaimana saya katakan, tempat-tempat yang ada rahmah, kita pun juga perlu mengambil ibrah juga. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang umatnya Nabi Saleh yang juga mendustakan akan ayat-ayat dan mukjizah yang Allah berikan kepada Nabi Saleh. Wallahu taala alam. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa